Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junafri, Mustabuk L131202217. Baik, di sini saya akan memperkenalkan perangkat keras atau hardware pada komputer. Dan yang pertama itu CPU. CPU singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu. Seringkali dalam sebuah paket sirkuit ini terpadu tunggal sejak pertengahan tahun 1970-an. Mikroprosesor sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Dan kemudian kita lanjut ke keyboard. Secara umum, keyboard merupakan perangkat keras pada komputer atau laptop yang berfungsi sebagai alat input data berupa huruf, angka, dan simbol. Fungsi keyboard komputer dan laptop sangat krusial karena sebagai perintah berupa teks dan kontrol lain dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard. Ketika yang kita operasikan melalui keyboard, kemudian akan dikirimkan ke CPU atau Central Processing Unit, dan selanjutnya perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Kemudian di sini ada power supply. Jadi power supply secara sederhana pengertian power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang sedemikian rupa untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, sehingga kimia menjadi energi listrik. Bagi komputer dan beberapa perangkat elektronik, komponen power supply ini sangat dipastikan. Bila komponen ini mengalami permasalahan, maka perangkat tersebut tidak akan mungkin berfungsi secara normal. Saat menghidupkan sebuah perangkat semisal komputer, maka seketika itu juga power supply langsung melakukan semacam pemeriksaan serta tes sebelum sistem operasi pada komputer tersebut dijalankan. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada motherboard. Apa itu motherboard? Pengertian motherboard atau mainboard. Papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC dan Macintosh, dan biasa disingkat dengan kata mobile. Pengertian lain dari motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chips BIOS atau program penggerak, jalur-jalur, dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Motherboard yang banyak ditemui di pasaran saat ini adalah motherboard MIL, PC yang pertama kali dibuat dengan dasar agar dapat sesuai dengan spesifikasi PC IBM. Baik, di sini teman-teman kita akan melihat port USB. Port USB merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal peripheral seperti scanner, printer, mouse, papan ketik, keyboard, alat penyimpan data zip drive, flash disk, kamera digital, atau perangkat lainnya ke komputer kita. Kemudian di sini ada kartu jaringan. Kartu jaringan atau kartu jejaring adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jejaring komputer. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yakni NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis. Kemudian ada VGA. VGA card yang juga dikenal sebagai kartu video, tampilan atau adaptor grafis digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Kemudian di sini ada SSD, yang dimana SSD solid state drive atau kadar wujud padat adalah perangkat
penyimpan wujud padat yang menggunakan rakitan rangkaian terpadu untuk menyimpan data secara terus-menerus, biasanya menggunakan memori kilat dan berfungsi sebagai penyimpanan sekunder dalam hierarki penyimpanan komputer. Dan di sini ada RAM. RAM adalah akronim komputasi umum yang merupakan singkatan dari Random Access Memory. Terkadang disebut memori PC atau memori saja. Pada dasarnya RAM adalah memori jangka pendek komputer atau laptop. RAM adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan proses komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda. Dan di sini ada hard drive. Hard drive adalah perangkat keras yang dipakai untuk menyimpan konten dan data digital pada komputer. Setiap komputer memiliki hard drive internal, namun Anda juga dapat memakai hard drive eksternal yang dapat dipakai untuk memperluas penyimpanan pada komputer. Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang berbagai jenis hard drive serta kelebihan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Dan itulah beberapa penjelasan tentang perangkat keras atau hardware pada komputer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.